Roma pasal 9. Duka cita sebab Israel tidak selamat meskipun banyak kelebihannya. Ayat 1, saya mengatakan kebenaran di dalam Kristus, saya tidak berdusta. Perasaan hati saya di dalam Roh Kudus juga memberi saya kesaksian bahwa saya mempunyai duka cita yang besar, dan penderitaan yang tiada hentinya di dalam hati saya. Sebab saya sendiri mau terkutuk, dijauhkan dari Kristus karena saudara-saudara saya, kaum sebangsa saya secara daging, yaitu orang Israel, yang mempunyai hak adopsi, dan kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan pemberian hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji, yang mempunyai nenek moyang, dan daripadanyalah Kristus datang secara daging, yaitu Dia yang ada di atas semuanya, Allah yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak Allah bukan secara daging tetapi secara rohani. Ayat 6, tetapi bukan berarti firman Allah itu telah gagal, sebab mereka yang dari Israel itu bukan semuanya Israel. Juga bukan karena mereka adalah benih Abraham, lalu mereka semua menjadi anak, tetapi di dalam Ishaklah akan disebut bagimu satu benih. Artinya, bukannya anak-anak secara daging itu anak-anak Allah, melainkan anak-anak perjanjianlah yang diperhitungkan sebagai benih. Sebab demikianlah perkataan perjanjian itu, pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan beroleh seorang putra. Dan bukan ini saja, melainkan ketika Ribka menjadi hamil oleh seorang, yaitu Ishak nenek moyang kita. Kebaikan Allah yang adil. Ayat 11, sebab sebelum anak-anak itu lahir, dan sebelum melakukan sesuatu yang baik atau yang jahat, supaya maksud Allah sesuai dengan pilihannya dapat ditegakkan, bukan oleh perbuatan, tetapi oleh Dia yang memanggilnya. Dikatakanlah kepadanya, yang lebih tua akan melayani yang lebih muda. Sebagaimana yang tertulis, Yakub aku kasihi, tetapi Esau aku benci. Lalu apakah yang hendak kita katakan? Adakah ketidakbenaran pada Allah? Mustahil. Sebab Ia berkata kepada Musa, aku akan bermurah hati kepada siapa yang aku hendak bermurah hati, dan aku akan berbelas kasihan kepada siapa yang aku hendak berbelas kasihan. Jadi dengan demikian, itu bukanlah dari Dia yang berkehendak, maupun dari Dia yang berusaha, melainkan dari Allah yang menunjukkan kemurahan hati. Tukang periuk berkuasa atas tanah liat. Ayat 17, sebab Alkitab berkata kepada Firaun, untuk maksud yang sama inilah aku sudah membangkitkan engkau, supaya aku dapat menunjukkan kuasaku di dalammu, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi ini. Karena itu, Ia bermurah hati kepada siapa yang dikehendakinya, dan mengeraskan hati barang siapa yang dikehendakinya. Lalu kamu akan berkata kepada saya, mengapakah Ia masih mencari kesalahan? Sebab siapakah yang dapat melawan kehendaknya? Tidak, tetapi, hai manusia, siapakah engkau, yang hendak membantah melawan Allah? Dapatkah benda yang dibentuk berkata kepada Dia yang membentuknya, mengapa engkau menjadikan saya seperti ini? Bukankah tukang periuk itu berkuasa atas tanah liat itu, untuk membuat dari gumpalan yang sama sebuah bejana untuk kemuliaan, dan yang lain untuk kehinaan? Bagaimana jikalau Allah hendak menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, bertekun dengan banyak sabar menderita, karena bejana kemurkaan yang patut bagi kebinasaan. Dan supaya Ia menyatakan kekayaan kemuliaannya atas bejana kemurahan, yang dipersiapkannya sebelumnya bagi kemuliaan. Nubuat Allah tentang orang kafir menjadi umat. Ayat 24, juga kita, yang dipanggilnya, bukan dari antara orang Yahudi saja, melainkan juga dari antara orang kafir. Sebagaimana Ia juga berkata di dalam kitab Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan dia yang bukan kekasihku sebut kekasih. Dan akan terjadi, di tempat di mana kepada mereka dikatakan, engkau bukan umatku, di sanalah mereka akan disebut putra-putra Allah yang hidup. Nubuat Allah tentang Israel, sisa-sisa yang diselamatkan. Ayat 27, dan Yesaya juga berseru mengenai Israel, meskipun jumlah putra-putra Israel bagaikan pasir di laut, hanya sisanya yang diselamatkan. Sebab Ia akan menggenapkan firman itu, dan akan mempercepat di dalam kebenaran,
Sebab Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan itu dengan segera di atas bumi. Dan sebagaimana dikatakan Yesaya sebelumnya, sekiranya Tuhan segala bala tentara itu tidak meninggalkan satu benih bagi kita, niscaya kita sudah menjadi seperti Sodom, dan sudah dijadikan seperti Gomora. Kebenaran dari iman bukan dari melakukan Taurat. Ayat 30, lalu apakah yang akan kita lakukan? Bahwa bangsa-bangsa kafir yang tidak mengejar kebenaran, mereka sudah mencapai kebenaran, yaitu kebenaran yang dari iman. Tetapi, bangsa Israel, yang mengejar hukum kebenaran, tidak mencapai hukum kebenaran itu. Apakah sebabnya? Sebab mereka itu mencarinya bukan dengan iman, melainkan dengan melakukan hukum Taurat, sebab itu mereka tersandung pada batu sandungan itu. Sebagaimana telah tertulis, lihatlah, aku meletakkan di Sion suatu batu sandungan dan suatu batu sontohan, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan.